Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kelompok 4. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi kita sehari-hari, yaitu kartu plastik dan lembaga yang mengelolanya atau card center. Mari kita mulai dengan latar belakang dan definisinya. Pernahkah kalian membayangkan betapa repotnya orang zaman dulu membawa tumpukan uang tunai hanya untuk belanja kebutuhan bulanan? Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, cara kita bertransaksi telah berubah. Masyarakat modern kini mulai meninggalkan transaksi tunai dan beralih ke metode non-tunai. Transformasi ini bukan sekadar gaya hidup, tapi tuntutan akan efisiensi. Munculnya berbagai jenis kartu seperti debit dan kredit menuntut adanya sistem yang solid. Disinilah card center memegang peran krusial. Card center bukan sekadar gedung atau kantor, tapi sebuah lembaga yang mengelola seluruh proses, mulai dari penerbitan kartu, sistem pengamanan, hingga pengendalian setiap transaksi yang kita lakukan. Tanpa card center, keamanan data pemegang kartu akan terancam dan risiko penipuan akan sangat tinggi. Lalu, apa sebenarnya definisi kartu plastik itu? Secara formal, kartu plastik adalah alat pembayaran berbentuk kartu yang terbuat dari bahan plastik, diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau lembaga non-bank lainnya. Kartu ini multifungsi, bisa untuk membayar belanjaan, menarik uang di ATM, hingga sebagai identitas diri. Di dalam kartu yang kecil ini tertanam teknologi canggih seperti chip atau magnetic stripe yang mampu menyimpan data kita secara terenskripsi. Jadi, kartu plastik adalah solusi praktis yang menawarkan keamanan lebih tinggi dibandingkan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dengan satu kartu di dompet, kita bisa mengakses seluruh tabungan kita di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, mari kita bedah jenis-jenis kartu plastik. Setelah memahami definisinya, kita harus tahu bahwa tidak semua kartu plastik itu sama. Mari kita bedah jenis-jenisnya agar kita tidak salah pilih saat menggunakannya. Pertama, yang paling umum adalah kartu debit. Ini adalah kartu yang jujur, karena setiap kali kita bertransaksi, saldo di rekening bank kita akan langsung terpotong saat itu juga. Jika saldo tidak cukup, transaksi akan gagal. Kedua, ada kartu kredit. Ini sedikit berbeda. Kartu ini memberikan kita limit atau pinjaman sementara. Kita belanja sekarang dan bank akan menagihnya di akhir bulan. Ini sangat berguna untuk manajemen arus kas, asalkan kita disiplin membayarnya. Ketiga, ada kartu ATM. Meski fungsinya mirip debit, fokus utamanya adalah untuk transaksi di mesin ATM, seperti tarik tunai atau transfer antar bank. Selanjutnya, yang sedang populer adalah kartu prabayar atau prepaid. Berbeda dengan debit yang tersambung ke rekening, kartu prabayar harus kita isi dulu saldonya sebelum bisa digunakan. Kelima, ada e-money atau flash. Ini adalah kartu nirsentuh atau contactless. Cukup tempelkan atau tap saja
transaksi selesai dalam hitungan detik. Biasanya kita gunakan untuk jalan tol, parkir, atau naik transportasi umum seperti KRL dan busway. Selain untuk keuangan, ada juga kartu member yang memberikan kita poin atau diskon di toko tertentu. Kartu identitas atau ID card untuk akses masuk kantor atau gedung. Dan terakhir, kartu kesehatan atau asuransi yang sangat penting untuk klaim layanan medis tanpa harus membayar tunai di rumah sakit. Jadi, setiap kartu memiliki tugas masing-masing dalam mendukung aktivitas kita. Di materi selanjutnya ada sistem, prosedur, dan mekanisme kerja. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya bagaimana bisa hanya dengan menempelkan kartu pembayaran saya langsung diterima. Nah, saya akan menjelaskan mekanisme di balik layar tersebut. Sistem kartu plastik bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Di setiap kartu terdapat komponen penyimpan data. Ada yang menggunakan magnetic stripe atau garis hitam di belakang kartu. Ada chip atau kotak kecil atau keemasan di depan kartu, atau RFID atau NFC untuk kartu nirsentuh. Saat kartu dimasukkan ke mesin ETC atau ATM, alat pembaca akan mengambil data dari kartu tersebut. Data ini kemudian dikirim secara instan melalui jaringan satelit atau internet ke bank penerbit untuk proses verifikasi. Mari kita bahas prosedurnya secara lebih detail. Langkah pertama adalah inisiasi, di mana kartu diletakkan para rider. Langkah kedua adalah pengiriman data, di mana sistem mengecek apakah kartu ini asli, apakah saldonya cukup. Langkah ketiga adalah verifikasi keamanan. Biasanya kita diminta memasukkan PIN atau menandatangani struk. Langkah keempat adalah approval atau persetujuan. Jika semua data cocok, bank akan mengirimkan sinyal oke kembali ke mesin ETC di toko tersebut. Seluruh proses yang saya jelaskan ini sebenarnya terjadi hanya dalam waktu 2 hingga 5 detik saja. Terakhir, mesin akan mencetak struk sebagai bukti sah bahwa transaksi telah berhasil. Kecepatan dan keakuratan inilah yang membuat kartu plastik menjadi pilihan utama di dunia bisnis modern saat ini. Nah, selanjutnya analisis keuntungan dan kerugian kartu plastik. Kartu plastik semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kartu debit dan kartu kredit penting untuk memahami keuntungan dan kerugiannya. Tujuannya agar kita lebih bijak dan waspada dalam penggunaannya. Oke, kita berlanjut membahas keuntungan kartu plastik atau kepraktisan. Nah, yaitu tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dompet pun menjadi lebih ringan dan rapi. Transaksi menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien tentunya. Dan cocok juga untuk kebutuhan harian maupun darurat. Oke, next kita akan membahas keuntungan kartu plastik atau keamanan dan catatan transaksi. Maksudnya lebih aman secara fisik dibanding uang tunai. Contoh, kartu kita hilang, bisa langsung diblokir melalui bank. Dan setiap transaksi tercatat, otomatis memudahkan kita untuk mengevaluasi dan mengelola keuangan bulanan.
Nah, keuntungan tambahannya. Lebih banyak promo dari bank, mendapat poin reward dan juga cashback. Diskon di merchant tertentu menguntungkan jika digunakan dengan lebih bijak. Nah, sekarang mari kita bahas untuk kerugian kartu plastik. Nah, tentunya dengan risiko penyalahgunaan. Risiko jika kartu jatuh ke tangan yang salah ataupun PIN diketahui, maka saldo pun akan habis. Ancaman berikutnya ada kejahatan cyber seperti phishing dan juga scamming dan juga penipuan online. Selanjutnya, kerugian kartu plastik berdasarkan psikologis dan biaya. Menggesek kartu terasa tidak seperti mengeluarkan uang tunai, juga memicu perilaku konsumtif dan juga risiko biaya administrasi tahunan, bunga tinggi jika telat bayar kartu kredit. Kartu plastik adalah alat bantu keuangan, bisa menguntungkan jika digunakan secara bijak tanpa kecerdasan finansial, bisa menjadi beban hutang, dan kuncinya kontrol diri dan literasi keuangan. Terakhir, saya akan menjelaskan ekosistem siapa saja yang bekerja agar transaksi kartu plastik ini bisa berjalan lancar. Ada beberapa pihak utama yang terlibat. Pertama, pemegang kartu atau card holder, yaitu kita sendiri. Kedua, penerbit atau issuer, biasanya bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Ketiga, ada merchant atau penjual yang menerima pembayaran kita. Keempat adalah acquirer, yaitu lembaga yang bekerja sama dengan merchant untuk memproses transaksi tersebut. Lalu ada card center sebagai pengelola pusat, dan jangan lupa ada network provider seperti Visa, Mastercard, atau GPN yang menyediakan jaringan komunikasi global. Terakhir ada payment gateway yang memproses data transaksi secara online agar aman. Sebagai kesimpulan, kartu plastik adalah inovasi luar biasa dalam sistem pembayaran modern. Ia hadir untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan keamanan dalam setiap transaksi kita. Meskipun memiliki resiko, namun dengan penggunaan yang bijak dan pemahaman akan sistem keamanannya, risiko tersebut bisa diminimalisir. Kartu plastik bukan hanya sekadar alat bayar, tapi simbol dari efisiensi ekonomi digital. Kami berharap setelah menonton penjelasan dari kelompok 4 ini, teman-teman semua bisa lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan kartu plastik yang dimiliki. Pastikan selalu menjaga kerahasiaan PIN dan rutin mengecek riwayat transaksi. Terima kasih telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di materi berikutnya.